Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Gimana ya supaya lebih semangat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, siap? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat nggak ini teh? Kenapa tidak semangat? Gerah? Oke, jasnya kalau misalkan mau dibuka boleh ya, tapi disimpan di ini aja di belakang kursi. Konsentrasi. Ada yang tahu tidak untuk P5 kali ini temanya itu tentang apa? Rekayasa teknologi, betul. Rekayasa teknologi, nanti dari rekayasa teknologi kalian akan membuat sebuah mobil mainan. Nah, nanti itu dari apa dibuatnya? Kira-kira dari apa? Apa kalian beli? Atau misalkan bisa memanfaatkan dari barang bekas yang ada? Mau memanfaatkan barang bekas? Nah, solehah, tema kali ini kita akan mengambil tentang pengolahan sampah ya. Sampah itu ada dua. Sampah itu ada dua. Sampah apa saja? Anorganik sama organik. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu dampak sampah non-organik atau anorganik. Apa saja sih sampah anorganik itu? Kertas, botol minum, hebat. Apalagi? Nih, Bu Aini izin ya, satu Berasal dari bahan alami atau sampah organik itu sampah yang berasal dari bahan alami. Ini boleh berdua, kelompok ini sama ini ke sana ya, bersatu. Cok. Boleh kursinya diiniin. Kursinya dibalikin boleh. Giri boleh ke sana, Giri bergabung ke belakang. Kursinya. Coba jangan dulu diisi, perhatikan saja dulu. Namanya boleh. Hei Barudak. Tadi siapa yang jawab sampah organik itu dari bahan alami? Gaisan ya. Oke. Sekarang sampah anorganik itu apa ya? Aku belum selesai lainnya. Sampah anorganik itu apa? Sampah organik Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-alami seperti apa? Plastik, botol minum, hebat. Apalagi? Udah? Kalau sampah organik seperti apa? Kaleng itu masuknya sampah apa? Organik apa non-organik? Kalian kalau misalkan sudah jajan, misal jajan minuman, sampahnya digimanain? Dibuang aja, dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau tiap hari manusia seperti itu buang terus, kira-kira sampahnya numpuk tidak? Numpuk. Apa ya nanti penyebabnya ketika sampah menumpuk? Kita lihat dulu di sini ya. Ada, boleh ditonton dulu. Semuanya perhatikan ke depan. Di sini ada belum. Kita nonton dulu ya. Ini kita lihat dulu
Kita lihat dulu di sini ada dampak 5 dampak limbah sampah plastik bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kita lihat ya. Tidak ada yang bersuara. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup. Nah, Soleh tadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah anorganik. Ya, mau itu plastik, mau itu sedotan, mau itu stik es krim. Ya, yang pertama mengurangi pemakaiannya. Gimana Bu cara mengurangi pemakaiannya? Tadi kalau beli ke supermarket mending bawa tas sendiri. Jadi dimasukin ke tas, nggak pakai kresek lagi. Ya, kalau misalkan beli minuman, bawa tumbler sendiri. Kalian jajan ke kantin, bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler sendiri. Bisa? Itu bisa mengurangi. Yang kedua, memilih pembelian. Ya, mana nih yang sekiranya bisa nanti kan ada botol yang bisa didaur ulang, ada botol yang memang sekali pakai, ada botol yang memang bisa dipakai lagi ya. Nah itu. Kemudian memanfaatkan kembali tadi. Nah ini. Menjadikan nanti sampahnya jadi kerajinan. Mau itu kerajinannya tempat pensil, mau mobil, mau mainan sendiri, bebas pokoknya ya, kalian berkreasi sendiri. Itu bisa mengurangi sampah. Yang keempat, jual atau sumbangkan. Perhatikan, Gibran, Pawaz, Fatih, perhatikan. Bisa kita menjualnya? Ada loh orang-orang yang mencari sampah plastik kan. Nah, kita kumpulkan. Kalau kita tidak bisa untuk mendaur ulang, kita kumpulkan plastiknya, nanti dijual. Lumayan dapat uang. Ya, di kilo. Nanti ada sekilonya 1.000, 2.000, lumayan ya buat jajan. Tuh Soleh, sekarang kalian sudah tahu kan sampah organik dan anorganik? Sudah tahu?
Kalau sudah tahu secara berkelompok, kalian tarik garis dulu. Mana sampah organik, mana sampah non-organik. Anak-anak, kalau Bu Aini bilang tepuk 1, 2, 3, 4. Oke, hebat ya. Oke, masih semangat? Soleh, Soleha, di sini Bu Aini akan bagikan. Ini ada mana satu lagi ya? Kita di sini akan mengenal. Ada yang tahu 4R? Ada yang tahu 4R? Aku tahu Apa? Bukan. 4R. Nah, rescue terus apa lagi? Recycle, reuse, reduce. Satu lagi? Satu lagi? Ada 4R. Reuse, reduce, recycle, satu lagi. Reduce. Mohon maaf. Reduce, satu lagi. Kan. Recycle udah tadi. Refresh. Satu lagi refresh. Diulang. Apa itu 4R? Reuse, reduce, recycle, refresh. Coba. Tahu 4R apa aja 4R? Reuse, reduce, recycle, refresh. Oke, ini Bu Aini akan bagikan LKPD-nya ya. Lihat, apa itu reuse? Apa itu reduce? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pundak. Buka tutup, sambil tersenyum. Dan bilang hore. Sudah semangat? Oke. Tadi sudah dibagikan ya. Silahkan. Kalian Cung yang punya pengalaman terkait 4R. Bu, aku pernah gini. Bu, aku pernah mendaur ulang. Ada? Cung? Reuse, reduce, recycle, replace. Oke. Coba, apa pengalaman kalau terkait 4R ini terkait sampah? Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak dipakai. Contohnya kayak gimana? Beli apa? Di supermarket dikasih plastik, terus besoknya lagi pakai plastik itu lagi. Oh gitu. Oke, good job. Jadi menggunakan plastik kembali ya. Oke, kalau good job. Tepuk tangan dong untuk kalau. Tepuk tangan. Mana ini apresiasinya untuk kalau? Beri apresiasi. Oke. Kami dari kelas 2B izin wawancara. Boleh. Tentang sampah. Bagaimana cara mengumpulkan dan membuang sampah yang baik dan benar? Caranya kita memisahkan sampah organik dan non-organik. Apakah ada upaya supaya sampah tidak semakin menumpuk? Upayanya kita bisa mengurangi penggunaan plastik. Bagaimana cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Caranya kita bisa menggunakan misting atau tumbler. Bagaimana cara mengelola sampah di rumah, sekolah, atau usaha? Gimana saya ulangi boleh? Bagaimana cara
mengelola sampah di rumah atau sekolah? Caranya kita bisa mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semangat ya. Assalamualaikum. Menurut Ibu Kantin, bagaimana cara mengumpulkan dan membuang sampah yang baik dan benar? Disapuin dulu sampahnya, yang ada sampahnya. So, dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Disapuin. Disapuin. Udah belum? Udah disapuin, dimasukkan ke dalam kresek. Dimasukkan ke dalam kresek. Iya, tilu dari kita ya. Dimasukkan ke dalam kantong kresek. Kresek. Apakah ada upaya supaya sampah tidak semakin menumpuk? Bisa didaur ulang. Daur. Daur ulang. Semakin menumpuk. Upaya supaya tidak menumpuk paling berapa 3 hari sekali ada petugas kebersihan datang ke rumah. Gimana cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Kalau buat mengurangi paling buat minuman pakai tumbler, terus kalau sedotannya pakai yang besi stainless steel gitu. Terima kasih, A. Sama-sama. Iya. Ini kok bisa ini?
Keterampilan membuang sampai kering dan menempel sempurna. 10. Pasangkan tutup botol